Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Naufarido Wicaksono, 132231102. Saya Andreas 132231054. Saya Raffi Renal Alpla 132231005. Kami membuat proyek yang bernama Smart Greenhouse. Oke, nah, proyek ini bertujuan sebenarnya untuk penggunaan greenhouse, di mana tidak semua ownernya bisa memantau greenhouse secara real time. Jadi butuh atau automasi di mana datanya bisa dilihat dan dibawa kemana-mana gitu. Baik, ini adalah hasil integrasi dari sistem Smart Greenhouse yang kami bikin. Kami di sini menggunakan 3 modul. Yang pertama itu ada kelembaban tanah. Lalu ada di sini water level untuk mengukur ketinggian air. Lalu di sini ada DHT sensor yang mengukur suhu udara dan kelembaban udara. Nah, lalu untuk kontrolnya kami menggunakan ESP32. Lalu untuk monitoring kami menggunakan ESP32 Kamera. sebagai kameranya. Lalu untuk mengontrol semua data atau memonitoring semua data, kami membuat 2 versi. Pertama itu ada yang web, tampilannya seperti ini, Smart Greenhouse. Lalu ada parameter-parameter yang diukur, lalu ada grafik juga, lalu ada kameranya. Kalau tadi itu adalah subsistem bagian data centernya itu di laptop. Sekarang untuk monitoring greenhouse ini diperlukan subsistem yang bisa dibawa-bawa secara portable buat para pekerjanya, yaitu menggunakan HP. Jadi data-data yang tersimpan di sensor saat ini dia tuh langsung real time juga terbaca di HP. Nah, ini bisa kita lihat ada suhu yang hanya data-data penting saja yang ada di sini, itu cuma grafik dan juga kamera live-nya. Nah, jadi dengan begini semua sistem sudah terimplementasikan. Yang pertama ada ESP32 sebagai kalkulasinya dan integrasi sensornya, lalu ada juga laptop sebagai pusat data center yang nanti bakal ditaruh di greenhouse-nya, dan ini adalah HP yang dibawa-bawa oleh ownernya untuk memantau kondisi tanaman-tanaman yang ada di greenhouse-nya. Dan di sini kita menguji ada 3 kasus di mana di kondisi optimal, kondisi kering, dan kondisi saat hujan, yaitu sangat lembab sekali. Menggunakan kondisi di optimal atau idealnya. Ini merupakan data real time dashboard yang kami buat. Jika di sensor tanah diubah, dia akan datanya akan langsung berubah secara real time. Maka dia akan merubah kelembapan tanahnya 2%, 0%. Kalau misalnya berubah lagi, maka dia akan kembali seperti Kondisi optimal 50%. kondisi optimal, yaitu 50%. Oke. Ini grafiknya dia diupdate per 1 menit. Setiap 1 menit. Ini di sini bisa terlihat detik menit keberapa. Oke, ini selama 1 jam. Nah, ini adalah kondisi. Ini adalah penampakan untuk kamera SP32 nya untuk memonitoring si tumbuhan. Oke. Terus ya, ini adalah kondisi optimal, nilainya berada di sekitaran sebegini. Di sini kita bisa lihat kelembapan tanahnya, itu bisa dilihat kalau misalnya daunnya udah berguguran, dan bisa dilihat itu bawah kering. Dan di sini juga water sensornya, di mana level airnya itu lebih minim karena kondisi kering. Dan bisa kita cek bahwa di dashboardnya sendiri kelembapan tanahnya itu 17% dan level airnya itu sekitar 33%, di mana itu jauh dari kondisi optimalnya. Dan untuk kelembapan udara sendiri tidak bisa kita atur secara dinamis karena untuk kelembapan udara sendiri sudah konstan variabelnya, kecuali kita pergi keluar untuk mencari suhu yang lebih panas. Dan di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya untuk grafik tanah dan air sudah berubah, yang tadinya optimal konstan dan dia turun ke bawah, dimana itu merupakan kondisi yang kering. Dan untuk suhu dan kelembapan tetap sama. Di sini saat musim hujan, tanah jadi lebih gembur, dan juga untuk airnya sendiri terisi sangat banyak
sehingga bisa kita lihat di dashboardnya sendiri kelembapan tanahnya tinggi sekali, yaitu sekitar 88%, dan level airnya sendiri juga cukup tinggi, sekitar 76%. Nah, bisa kita lihat di dashboardnya sendiri, si grafik tanah dan airnya juga cukup tinggi, yaitu sekitar 80%-an dari yang bisa kita lihat sebelumnya, yaitu di bawah untuk kondisi kering dan stabil di kondisi optimal di pertengahannya. Baik, kesimpulan dari kami pertama, ketiga sensor yang kami gunakan dapat bekerja dengan baik di 3 kondisi yang kami uji. Pertama itu di kondisi optimal, kedua di kondisi kemarau, dan ketiga di kondisi hujan. Kami mengimplementasikan sistem ini menggunakan ESP32 dan dapat dilihat bahwa sebenarnya ESP32 ini mampu untuk melakukan kalkulasi secara real time dengan sensor-sensor yang ada. Cuman tadi juga selama demo kami memperlihatkan bahwa data yang terkirim itu tidak bisa kecepatannya 0 miliseconds, tapi ada delay sekitar nanosecond sampai delay yang agak terasa itu memang karena dilimitkan oleh kemampuan SB itu sendiri. Tapi jika dilihat apa keuntungannya, bahwa sistem ini sangat diimplementasikan dengan harga yang sangat murah. Jadi trade off-nya adalah harga yang murah, namun emang komputasi yang dilakukan tidak bisa terlalu advance. Oke, dan dari sini, dari proyek ini kami dapat menyimpulkan bahwa proyek ini sangat berguna dan bermanfaat bagi orang yang memiliki greenhouse untuk memonitoring secara jarak jauh dan real time terhadap perkebunannya. Dan di sini jika diimplementasikan lebih lanjut akan bisa memberikan dampak bagi masyarakat dan owner memiliki perkebunan. Sekian dari kami. Bye bye.